Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami yang selalu menyajikan kisah-kisah inspiratif dari para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kali ini, kami akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat salah satu sahabat yang terkenal dengan kesederhanaan, kejujuran, dan ketabahannya. Ia adalah Abu Dzar Al-Ghifari, seorang mantan perampok yang berubah menjadi seorang muslim yang saleh. Bagaimana kisah perjalanan hidupnya? Apa saja nilai-nilai dan pelajaran yang dapat kita ambil dari kisahnya? Bagaimana kisah ini relevan dengan kehidupan kita saat ini? Mari kita simak bersama-sama. Abu Dzar Al-Ghifari lahir dari suku Ghifar, sebuah suku yang terletak antara Mekah dan Madinah. Suku ini terkenal sebagai suku penyamun yang merampas harta orang-orang yang lewat di jalan. Abu Dzar adalah salah seorang dari mereka. Bahkan, ia lebih hebat lagi. Terkadang ia membegal sendirian tanpa rombongan. Ia sergap orang-orang dengan kudanya di kegelapan pagi. Atau bahkan tanpa tunggangan sekalipun. Seakan ia hewan buas yang menerkam. Ia lepaskan korbannya dalam kondisi hidup. Namun ia rampok apapun yang ia inginkan. Meskipun demikian, Abu Dzar adalah seorang yang percaya dengan Tuhan. Ia tidak menyembah berhala seperti kebanyakan orang Arab pada masa itu. Ia mengucapkan la ilaha illallah. Ia juga senantiasa salat di waktu pagi sampai ia merasa kepanasan. Lalu ia menyungkurkan diri seakan tersembunyi. Ia tidak tahu ke arah mana ia menghadap. Ia hanya menghadap ke arah mana saja Allah hadapkan. Hal ini terus ia lakukan sampai ia memeluk Islam. Suatu hari, ia mendengar kabar bahwa ada seorang laki-laki di Mekah yang mengaku sebagai nabi. Ia pun penasaran dengan orang itu. Ia berkata pada saudaranya, "Temuilah orang itu. Lalu kabarkan padaku tentang dia." Saudaranya pun berangkat. Kemudian ia kembali. Ia berkata, "Aku melihat seseorang yang mengajak kepada kebaikan dan melarang kejahatan." Abu Dzar tidak puas dengan kabar itu. Ia pun mengambil kantong dan tongkat. Lalu ia berangkat ke Mekah untuk menemui orang yang disebut nabi itu. Di Mekah, ia bertemu dengan Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi Muhammad. Ia pun bertanya kepadanya tentang nabi itu. Ali berkata, "Ia adalah Muhammad bin Abdullah. Ia mengajarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa ia adalah utusan Allah. Ia juga mengajarkan tentang surga dan neraka, tentang hari kiamat, dan tentang keadilan." Abu Dzar pun tertarik dengan ajaran itu. Ia berkata, "Bawalah aku kepadanya." Ali pun membawanya ke rumah Nabi Muhammad. Di sana, ia mendengar langsung dari Nabi Muhammad tentang Islam. Ia pun langsung mengucapkan syahadat dan memeluk Islam. Setelah menyatakan keislamannya, Abu Dzar tidak diam saja. Ia berkeliling Mekah untuk mengabarkan bahwa ia kini adalah seorang Muslim. Ia pun menantang orang-orang kafir Quraisy yang menyembah berhala. Ia berkata, "Hai orang-orang Quraisy, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Hal ini memicu kemarahan dan kebencian mereka. Mereka pun menyerang Abu Dzar dengan batu dan tongkat. Mereka memukulinya sampai ia babak belur. Beruntung, Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad, datang untuk menolongnya. Ia berkata, "Tahukah kalian siapa orang ini? Ia adalah Abu Dzar, dari suku Ghifar. Suku Ghifar adalah suku yang menguasai jalur perdagangan kalian. Jika kalian membunuhnya, maka suku Ghifar akan membalas dendam dan merampas harta kalian." Mendengar hal ini, orang-orang Quraisy pun melepaskan Abu Dzar. Mereka takut kehilangan harta mereka. Abu Dzar pun kembali ke suku Ghifar. Di sana, ia menyebarkan Islam kepada keluarganya dan sukunya. Ia berhasil membawa suku Ghifar masuk Islam. Ia juga mengajak suku Aslam, suku tetangga Ghifar, untuk memeluk Islam. Ia pun menjadi pemimpin bagi kedua suku itu. Ia mengajarkan mereka tentang ajaran Nabi Muhammad. Ia juga mengajak mereka untuk berhijrah ke Madinah. Abu Dzar terlambat untuk menyertai hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Ia baru sampai di Madinah setelah perang Badar berlangsung. Ia pun menyesal karena tidak bisa ikut berperang bersama Nabi Muhammad. Namun, ia kemudian ikut serta dalam perang Hunain sebagai pembawa bendera perang sukunya. Ia juga ikut dalam perang Tabuk melawan Kekaisaran Bizantium. Di perjalanan menuju medan perang, ia rela berjalan kaki seraya memikul bawaannya. Saat itu sedang terjadi puncak musim panas yang sangat menyayat. Ia keletihan dan roboh di hadapan Nabi Muhammad. Namun, Nabi Muhammad heran melihat kantong airnya masih penuh. Setelah ditanya mengapa ia tidak minum airnya, Abu Dzar berkata, "Di perjalanan saya temukan mata air. Saya minum air itu sedikit dan saya merasakan nikmat. Setelah itu,
Saya bersumpah tak akan minum air itu lagi sebelum Nabi Muhammad meminumnya. Dengan rasa haru, Nabi Muhammad berujar, engkau datang sendirian, engkau hidup sendirian, dan engkau akan meninggal dalam kesendirian. Tapi serombongan orang dari Irak yang saleh kelak akan mengurus pemakamanmu. Kisah Abu Dzar Al-Ghifari ini mengajarkan kita tentang beberapa hal. Pertama, tentang pentingnya mencari kebenaran. Abu Dzar adalah seorang yang tidak puas dengan kehidupan jahiliyah yang penuh dengan kezaliman dan kesesatan. Ia mencari Tuhan yang sebenarnya. Ia tidak takut untuk menemui Nabi Muhammad dan memeluk Islam. Ia juga tidak takut untuk menyatakan keislamannya di tengah-tengah orang-orang kafir. Ia berani menghadapi segala risiko dan tantangan demi kebenaran. Kedua, tentang pentingnya menyebarkan kebaikan. Abu Dzar tidak egois dengan keislamannya. Ia berusaha untuk mengajak orang-orang di sekitarnya untuk masuk Islam. Ia berhasil membawa suku Ghifar dan Aslam masuk Islam. Ia juga mengajarkan mereka tentang ajaran Nabi Muhammad. Ia berkontribusi dalam menyebarkan cahaya Islam di tanah Arab. Ketiga, tentang pentingnya kesederhanaan. Abu Dzar adalah seorang yang sangat sederhana dalam hidupnya. Ia tidak tergoda dengan harta dan kedudukan. Ia tidak mau menerima jabatan atau gaji dari pemerintah Islam. Ia lebih memilih untuk hidup di padang pasir dengan sedikit harta. Ia juga sangat zuhud dan wara. Ia tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya. Ia juga tidak mau menghambur-hamburkan harta yang ada padanya. Ia lebih suka bersedekah dan membantu orang-orang miskin. Keempat, tentang pentingnya kejujuran. Abu Dzar adalah seorang yang sangat jujur dalam perkataan dan perbuatannya. Ia tidak pernah berdusta atau berkhianat. Ia selalu mengatakan apa yang ada di hati dan pikirannya. Ia juga tidak takut untuk menegur orang-orang yang berbuat salah. Bahkan, ia pernah menegur Khalifah Utsman bin Affan karena ia merasa bahwa Utsman telah menyimpang dari sunnah Nabi Muhammad. Ia berkata, "Demi Allah, aku akan berbicara kebenaran meskipun pedang menghunus di leherku." Kelima, tentang pentingnya ketabahan. Abu Dzar adalah seorang yang sangat tabah dalam menghadapi cobaan dan kesulitan. Ia tidak pernah mengeluh atau menyerah. Ia selalu bersabar dan bersyukur. Ia juga selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas ibadahnya. Ia banyak berzikir, membaca Al-Quran, dan mempelajari ilmu agama. Ia juga banyak berpuasa, salat malam, dan berdoa. Ia mengatakan, "Aku tidak pernah merasa lapar, haus, atau panas, karena aku selalu mengingat Allah." Kisah Abu Dzar Al-Ghifari ini adalah kisah yang sangat menggugah dan penuh inspirasi. Kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa siapapun bisa berubah menjadi lebih baik dengan bimbingan Allah. Kisah ini juga menunjukkan kepada kita bahwa Islam adalah agama yang universal, yang tidak membedakan antara suku, ras, atau warna kulit. Kisah ini juga menunjukkan kepada kita bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan nilai-nilai mulia, seperti kebenaran, kebaikan, kesederhanaan, kejujuran, dan ketabahan. Semoga kisah ini memberikan inspirasi positif bagi kita semua. Semoga kita bisa mengikuti jejak Abu Dzar Al-Ghifari dalam mencari kebenaran, menyebarkan kebaikan, menjalani kesederhanaan, menegakkan kejujuran, dan menunjukkan ketabahan. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang saleh dan bermanfaat bagi umat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.